Shalom, selamat pagi. Keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Saat ini kita bertemu untuk mendengarkan firman Tuhan dalam program Lentera Anugerah. Dan biarlah semuanya ini kita awali dengan bersatu di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan, kami dapat menikmati kesempatan ini kembali bersama dengan keluarga dan juga orang-orang yang kami kasihi untuk mendengarkan firman-Mu. Saat kami mau mengawali hari ini untuk segala aktivitas kami, biarlah firman-Mu menjadi dasar iman kami. Tuhan, kuasai kami dengan kasih-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan firman-Mu dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang berbahagia dalam Kristus Yesus, firman Tuhan pada kesempatan ini kita ambil dalam kitab Yohanes pasal 15. Ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan berkata, "Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah." Tema kita hari ini adalah berani keluar dari zona nyaman. Jemaat kekasih Kristus, ada seorang raja yang mendapat hadiah 2 ekor anak burung elang. Ketika mendapatkan hadiah ini, raja ini begitu senang dan bersuka cita. Dan raja ini berpikir, anak elang ini akan dilatihnya dan juga mampu terbang tinggi. Nah, tentu ini adalah ide yang baik. Kemudian raja itu menjalani ide ini dan dia memanggil pelatih burung yang begitu terkenal di negeri untuk bisa melatih kedua anak elang ini. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, setelah beberapa bulan kemudian, memang elang ini semakin lebih besar. Dan seekor elang yang bisa dikatakan sama-sama tumbuh menjadi elang yang bisa dikatakan sudah bisa untuk terbang. Yang 1 ekor itu mampu untuk bisa terbang tinggi dan melayang-layang di angkasa. Tapi masalahnya, seekor yang lain, dia beranjak dari pohonnya pun tidak. Dia hanya bergeser dari dahan pohon ke dahan pohon yang lain. Nah, mendengar laporan ini, sang raja berpikir begitu heran. Pikirnya, kenapa keduanya ini berbeda? Satu lincah, satu tidak. Oleh karena itu, raja pun mengambil tahu atau juga mencari tahu untuk bisa bagaimana melihat keadaan kedua elang ini. Atau bisa dikatakan si elang yang tidak mau terbang tinggi ini, apakah memang dalam keadaan sakit saat itu. Nah, setelah beberapa orang ahli didatangi untuk bisa mencek keadaan elang ini, maka elang itu ditemui tidak ada masalah apapun di dalam tubuhnya. Elang ini sehat dan bisa dikatakan elang ini hanya bisa dia begitu malas untuk bergerak. Kemudian sang raja berusaha untuk melatih, tetapi itu gagal. Dia juga memakai beberapa orang yang bisa dikatakan mampu untuk bisa melatih, tetapi pelatih-pelatih elang ini pun juga gagal untuk melatih elang itu dapat terbang tinggi dan melayang di udara. Suatu ketika, saudaraku yang terkasih, raja ini bertemu dengan petani. Di mana petani ini dikenal di daerah itu sungguh sangat mengetahui pribadi elang atau sifat elang, dan dia atau raja ini meminta
supaya petani ini bersedia untuk membantu elang itu dapat terbang. Nah, ketika keesokan harinya, beberapa hari kemudian, raja itu mengunjungi si petani itu dan melihat bahwa elangnya ini bisa terbang tinggi dan melayang di udara. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, dengan penuh penasaran, karena banyak orang yang gagal untuk melatih burung elang ini terbang tinggi dan melayang di udara, si raja tadi juga menanyakan kepada si petani tadi. Dan begitu sederhana yang diungkapkan oleh si petani tadi. Dia hanya mengungkapkan, saya hanya memotong dahan yang selama ini sering dihinggapi oleh burung elang raja. Dan dahan itulah yang membuat dia nyaman selama ini dan tidak mau untuk bergerak, bahkan untuk terbang, melayang-layang di udara. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, melihat cerita ini, terkadang hidup kita juga sering mengalami seperti yang dialami oleh burung elang tadi. Mungkin kita juga sering melihat mengapa orang lain itu mampu untuk bisa melakukan sesuatu hal, sedangkan kita itu tidak sama sekali. Padahal sesungguhnya kita itu diciptakan untuk mampu berbuat hal yang sama oleh Tuhan kita. Seperti perkataan seorang pengkhotbah yang mengatakan, kita itu dilahirkan untuk sukses. Kita itu diciptakan untuk terbang tinggi, tetapi masalahnya ada sesuatu yang selalu memegang erat hidup kita itu, yaitu ketakutanlah, kecemasan, kekhawatiran, dan banyak hal yang lagi. Lebih parahnya lagi, saudaraku yang terkasih, ada orang yang tidak mau melepaskan hal-hal ini untuk tidak beranjak dari posisinya. Dia merasa nyaman dalam zonanya itu. Nah, selain itu terkadang kita juga merasakan bahwa zona yang kita alami saat ini begitu nyaman, sehingga kita itu takut dan tidak mau untuk melepaskannya. Takut kita untuk gagal melakukan hal yang baru dan maju ke depan. Bahkan kita sudah membayangkan ada hal-hal yang sia-sia di depan sebelum melakukannya. Sehingga hadirlah ada kekhawatiran untuk tidak mau kecewa dengan sesuatu yang baru. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, keluarga besar GKI Sumut Klasis Medan 1. Kita harus juga bisa belajar dengan suasana ini. Lepaskanlah segala ketakutan yang ada dalam diri kita. Lepaskanlah zona kenyamanan. Kenalilah diri kita sendiri. Dan tumbuhkan kekuatan. Serta ada rasa percaya diri dalam diri kita masing-masing. Maka kita pun mampu untuk terbang tinggi. Ada perbuatan yang lebih besar yang mampu untuk bisa kita kerjakan ke depan. Dan Tuhan sudah sediakan bagi orang yang mau. Karena setiap orang yang mau, pasti ada jalan. Dan tanpa kita sadari, saudaraku, Tuhan sesekali memotong dahan dan kenyamanan kita itu untuk mengubah iman kita, supaya kita itu semakin lebih bertumbuh. Dan kita memiliki level yang meningkat untuk lebih tinggi. Seperti firman-Nya hari ini berkata, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Demikian firman Tuhan, kiranya dapat membuat pencerahan baru bagi hidup kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Sungguh ini juga yang membuat hidup kami merasa nyaman selama ini. Dan tidak mau untuk bisa bergerak dengan lebih baik, karena ada hal yang baru yang Kau sediakan untuk kami semuanya. Mampukan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang mau Engkau bentuk,
dan berangkat dari zona yang kami tetap pegang selama ini untuk kenyamanan diri kami sendiri. Terima kasih Bapa buat firman-Mu sebagai pelajaran hidup bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Allah Bapa dan kasih sayang Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.